Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumi qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Dengan karunia Allah yang tiada terkira, nampaknya tidak bijak, bahkan tak pantas kalau kita tidak bersyukur. Karena pada hakikatnya apa saja yang ada pada diri kita adalah karena karunia-Nya. Tidak ada yang menjadi milik kita. Semua karena kasih sayang dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sewajarnya, bahkan menjadi kewajiban kita untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu jalan bagaimana kita bisa bersyukur adalah senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kualitas iman dan takwa kita. Kita berusaha dalam setiap langkah hidup kita, dalam apa yang kita ucapkan, dalam apa yang kita lakukan, hendaklah di dalam rangka mentaati apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah, kalau kita bersikap demikian, maka Allah akan membalas rasa syukur kita ini dengan menambah-nambah nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Maka selaku khotib pada siang hari ini, saya mengajak pada diri saya pribadi dan para jamaah, marilah senantiasa kita berusaha untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Kalau kita lihat fenomena perkembangan sosial saat ini, banyak di antara kita ini yang berlebih-lebihan dalam mensikapi sesuatu. Padahal berlebih-lebihan itu bisa menjadikan diri kita tidak dicintai oleh Allah. Berlebih-lebihan ada dua macam dalam keyakinan agama kita. Berlebih-lebihan dalam urusan dunia, juga berlebih-lebihan dalam urusan ibadah. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Khudzu zinatakum inda kulli masjid. Kulu wasrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Jika kamu mau masuk masjid, perkenanlah pakaian yang baik. Makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Para ulama mengatakan berlebih-lebihan dalam dunia disebut dengan israf. Berlebih-lebihan dalam dunia ada 3 kategori. Berlebih-lebihan dalam sandang, dalam pangan, dan dalam tempat. Sebagaimana tadi yang Allah sebutkan, kita orang-orang yang beriman ini diperintahkan berpakaian yang baik jika memasuki masjid. Artinya berpakaian yang baik itu ada batasnya, ada tempatnya. Jangan berlebih-lebihan menggunakan pakaian yang baik di tempat-tempat yang lain. Bukannya tidak boleh, tetapi harusnya kita bisa menempatkan diri. Orang Jawa mengatakan empan papan. Karena memang dari busana itu akan terlihat berapa harga diri kita. Aji ning rogo gumantung saka busana. Namun demikian kita tidak boleh berlebih-lebihan. Demikian juga hal yang sekarang menjadi fashion, makan, minum, bukan lagi menjadi kebutuhan, tapi menjadi gaya hidup. Ketika makan menjadi gaya hidup, maka makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Ini yang harus kita kembalikan pada posisinya. Allah menjadikan makan kita ini supaya kita bisa hidup, sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Bukan sebaliknya. Tapi kebanyakan dari kita sekarang bahwa hidup ini untuk makan, karena makan sudah menjadi fashion bagi zaman sekarang. Ini yang dimaksud berlebih-lebihan. Hadirin yang berbahagia, berlebih-lebihan dalam kehidupan dunia itu menjadikan diri kita lalai akan rasa syukur. Karena banyak orang yang mungkin tidak dikaruniai kenikmatan yang sepadan dengan kita. Sedangkan kita kadang-kadang menampakkan, kalau bisa kita katakan, kemewahan. Sedangkan di antara kita ini ada banyak orang yang makan saja mungkin tidak bisa. Tapi kadang-kadang kita bisa menunjukkan di media sosial, makan kita sekali makan bisa 50 juta atau bahkan lebih. Ini bisa berlebih-lebihan menjadikan kondisi situasi sosial kita tidak seimbang nanti. Bisa menjadikan suatu kecemburuan yang ini bisa menjadikan kerusuhan dan lain sebagainya. Ini kenapa Allah menjadikan berlebih-lebihan dalam urusan dunia ini tidak diperbolehkan. Sewajarnya saja kita hidup di dunia ini. Karena toh apa yang ada di dunia ini, apa yang ada dalam diri kita ini, pada hakikatnya adalah karunia Allah. Bukan milik kita. Tetapi Allah mengkaruniakan kita supaya kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya. Salah satunya agar kita bisa bersyukur. Hadirin yang berbahagia, berlebih-lebihan yang kedua, berlebih-lebihan dalam hal ibadah. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-77 yang tadi di awal khutbah saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum khairal haq wa la tattabi'u ahwa'a qaumi qad dhallu min qablu wa adallu katsiran wa dhallu an sabilis sabil an sawa'is sabil. Shadaqallahul azim. Wahai ahli kitab, janganlah engkau berlebih-lebihan dalam urusan agamamu tanpa dasar yang benar, dan janganlah engkau mengikuti nafsumu sebagaimana orang-orang sebelum kamu yang mereka saling menyesatkan dan mereka berada dalam jalan yang sesat. Hadirin yang berbahagia, berlebih-lebihan dalam hal ibadah, dalam hal agama pun tidak dibolehkan. Kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menjalankan ketaatan kita itu semampu kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, sesuai kemampuanmu. Para ulama kadang-kadang menggolongkan bahwa berlebih-lebihan atau yang kita sering sebut dengan hulu dalam ibadah itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah berlebih-lebihan dalam keyakinan kita.
Kadang-kadang kita meyakini kepada malaikat, kepada Rasul secara berlebih-lebihan. Sehingga kadang-kadang kita ada yang menganjurkan membaca sholawat sampai 10.000 kali supaya hidup kita ini lebih berkah. Memang kita berzikir, bersolawat, perintahnya adalah sebanyak-banyaknya. Tapi tidak berarti itu harus dengan satu hitungan yang memberatkan kita. Semampu kita, dan itu dilakukan sesuai dengan keadaan kita. Sebab segala sesuatu yang berlebih-lebihan bisa jadi itu tidak baik bagi kita. Bahkan pernah ada di zaman Rasulullah menanyakan kepada sahabatnya, apakah kamu pada siang hari berpuasa dan pada malam hari berbuka? Iya, bahkan setiap hari demikian. Maka Rasulullah mengatakan, jangan demikian. Karena pada badanmu ada hak, pada tamumu ada hak, pada istrimu ada hak, pada matamu juga ada hak. Artinya kita tidak boleh berpuasa sepanjang hari, malam berbuka, siangnya berpuasa, demikian terus tanpa berputus. Itu pun tidak dibolehkan oleh Rasulullah, karena ini termasuk hal yang berlebih-lebihan. Padahal itu hal yang baik. Bahkan ada beberapa riwayat mengatakan kita itu tidak bisa mencontoh Nabi. Kalau Nabi sudah dijamin kebersihan dari dosa, maka saya akan melakukan sholat malam setiap hari. Sahabat yang satu mengatakan, saya tidak akan beristri, waktu saya gunakan untuk ibadah setiap hari. Sahabat yang satunya lagi, saya tidak akan makan di siang hari, saya akan senantiasa berpuasa. Maka ketika Rasulullah mendengar kabar ini, kemudian mengatakan, hampir sama dengan riwayat yang pertama tadi, bahwa aku adalah orang yang tahu, bahkan aku orang yang paling dekat pada Allah. Tapi aku juga makan, aku juga minum, aku juga beristri, aku juga tidur. Inilah menunjukkan hal kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam hal keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Ketaatan kita wajib kita lakukan, tetapi sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian berlebih-lebihan yang kedua, yaitu berlebih-lebihan dalam ucapan. Misalnya kita seringkali memuji-muji seseorang secara berlebih-lebihan. Terlebih di masa-masa kampanye sekarang ini. Kadang-kadang karena kecintaan kita kepada suatu atau seseorang atau kepada suatu partai, kadang-kadang kita melebih-lebihkan apa yang kita ucapkan, melebih-lebihkan apa yang kita lakukan terhadap seseorang. Melebih-lebihkan bisa menutupi dari hal yang tidak baik. Sehingga kadang-kadang karena kita melebih-lebihkan pujian kita kepada seseorang, kejelekan orang itu tidak nampak dari diri kita. Padahal kita yakin bahwa tidak ada seseorang yang baik 100%. Sebaik apapun orang pasti ada keburukannya. Demikian juga kalau kita membenci, tidak boleh membenci secara berlebih-lebihan, membuli secara berlebih-lebihan. Kadang-kadang ini menutupi kebaikan seseorang. Yang ini kita rasakan sekarang di masa-masa kampanye. Maka marilah kita bijak. Rasulullah sudah mengatakan jangan berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu bisa menjadikan diri kita ini tertutup dari kebenaran. Hadirin yang berbahagia, berlebih-lebihan yang ketiga adalah berlebih-lebihan dalam amal atau berhati-hati dalam amal. Kadang-kadang ada seseorang yang sudah berwudu, tapi begitu berwudu kembali lagi berwudu, karena merasa kok wudu saya belum sempurna ya, ia ulangi wudunya berulang-ulang kali, bahkan waktunya dihabiskan untuk mengulang seperti itu. Atau kita sering melihat juga orang melaksanakan sholat, takbirnya berkali-kali. Mungkin dia merasa ragu, apakah takbir saya yang pertama sudah sah? Oh, kalau saya belum, saya ulang lagi. Bisa diulang berkali-kali. Kita tidak boleh ada ragu-ragu dalam setiap yang kita lakukan, terlebih dalam hal amal ketika kita beribadah. Itulah pentingnya, mari kita berniat sebelum melakukan, sehingga begitu melakukan tidak ada lagi keraguan. Kita harus yakin. Bahkan
Andai toh kita di tengah-tengah sholat, kita ragu-ragu, apakah saya sudah mengeluarkan angin atau belum? Harus kita hilangkan. Sebelum ada suara atau sebelum ada bau, kita harus yakin kita tidak batal. Karena kita tidak boleh bersikap ragu-ragu. Ini termasuk juga berlebih-lebihan dalam beramal. Hadirin yang berbahagia, rahimakumullah. Setiap apa yang berlebih-lebihan itu akan menghasilkan hal yang tidak baik. Dan ini menjadikan Allah tidak menyukai kita. Maka marilah kita bertindak sewajarnya. Bertindak semampu kita. Bahkan di dalam membelanjakan harta itu yang terbaik, yang semampu kita. Berlebih-lebihan dalam belanja pun akan menjadikan diri kita ini orang yang tidak bijak. Bahkan menjadikan diri kita orang yang tersiksa, karena bisa menjadikan lebih besar pasak daripada tiangnya, menjadikan ambruknya ekonomi kita. Berlebih-lebihan dalam bicara juga akan menutupi kebenaran. Berlebih-lebihan dalam sikap akan menjadikan diri kita tertutup dari kerendah hatian kita, tertutup dari rasa tawadhu. Allah mengatakan, wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai sikap kita yang berlebih-lebihan. Maka marilah kita tata kembali kehidupan kita, ucapan kita, tindak tanduk kita, sikap kita, mengambil keputusan kita dalam hal apapun, hendaklah jangan disikapi dengan berlebih-lebihan. Kita orang Jawa memiliki sikap namanya prasojo. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan tanggung jawab kita, sesuai dengan kepribadian kita. Tidak usah mengada-ada, tidak usah melebih-lebihkan. Insya Allah ini yang akan menjamin kita keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.